Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan bahas adalah beberapa hal, mungkin sekitar 5 hal yang menurut gue pria punya, tapi anak bocah lah bisa dibilang, atau remaja itu biasanya nggak punya. Ini biasanya loh ya. Dan di sini gue bilang adalah ini nggak 100% dan gak usah lu ikutin 100% juga. Karena gue juga walaupun gue ngasih info ini, gue bisa bilang bahwa gue nggak punya 100% dari yang gue omongin. Karena di sini kembali lagi ke kebutuhan lu dan dari budget juga. Karena ini tetap butuh yang namanya budget juga. Lu butuh duit, jadi nggak bisa dipaksain. Dan kalau nggak sesuai dengan kebutuhan lu, jatuhnya bakal jadi mubazir. So langsung aja di video kali ini gue akan masuk ke hal yang pertama. Nah, untuk hal yang pertama yang biasanya kalian harus punya adalah jam otomatis. Nah, kayak gini. Ini yang ngebedain jam dengan jam biasanya adalah di bagian detik. Jadi detiknya itu kalau otomatis dia kayak smooth gitu, tapi kalau yang pakai baterai biasanya dia tek tek tek. Nah, ntar mudah-mudahan sih kelihatan di kamera ya. Bisa dilihat bahwa si detiknya itu dia mutarnya itu smooth gitu. Kenapa gue bilang bahwa biasanya pria punya jam otomatis? Karena ini lebih kayak lu tanggung jawab sih, kayak pria kan identik dengan dia harus bertanggung jawab dan lain-lain. Nah ini kalau lu punya jam kayak gini, ini jam harus lu urus supaya dia nggak mati. Harus lu pakai. Ya kenyataannya kalau lagi covid gini ya jam ini mati gitu ya. Gue nggak akan bilang oh jam ini nggak mati. Kecuali memang kalau lu punya watchfinder, dimana lu taruh jam ini dan dia muter terus pakai listrik, ya itu nggak akan mati. Tapi pada kenyataannya ini mati ketika dikasih covid kayak gini. Tapi kalau nggak covid, gue bisa bilang jam ini nggak mati-mati karena memang sering banget gue pakai. Jadi kayak daripada muter lagi, oh, udahlah kali ini pakai jam ini, atau pergi kemana dipakai. Jadi intinya ini bikin lu kayak ketergantungan gitu. Jadi oh iya gue harus pakai biar dia nggak mati. Nah itu yang kenapa bisa dibilang bahwa kenapa pria butuh yang namanya jam tangan otomatis. Hal kedua menurut gue yang lu butuhin adalah sebuah jas yang tailor, yang memang dijahit langsung. Jadi lu bukan beli di toko yang memang udah ada ukurannya L, XL, M gitu, bukan. Tapi memang dibuat fit sesuai dengan pakaian lu atau satu buah batik tangan panjang. Itu sebenarnya perlu buat kalau misalnya lu bisnis atau lu kerja. Biasanya lebih ke kerja sih, tergantung bisnis juga ya. Kalau memang bisnisnya udah gede, mungkin lu banyak ketemu orang-orang penting, lu bakal butuh yang namanya jas yang memang fit tuh sebenarnya buat enak aja gitu, dilihatnya kan proper. Atau sebuah batik kemeja tangan panjang, batik tangan panjang lah. Kalau misalnya lu bisnisnya yang biasa-biasa aja, mungkin lu baru ngerintis bisnis online yang suppliernya juga online, atau misalnya lu adalah mungkin lu seorang fotografer, menurut gue sih itu nggak perlu juga ya. Jadi gue bisa bilang bahwa biasanya pria tuh punya jas yang memang dibuat oleh tailor dan punya batik tangan panjang, tapi tergantung dari profesi lu juga, tergantung keuangan lu juga. Karena gue tahu bahwa bikin jas yang sesuai dengan badan lu itu jauh lebih mahal daripada lu yang beli di Momo atau lu beli di kayak toko doang gitu yang udah ada ukurannya. Itu jauh lebih mahal karena lu harus bayar bahan dan lu harus bayar juga jasanya. Dan batik tangan panjang juga menurut gue, tadi gue bilang bahwa tergantung profesi juga, itu nggak kepake amat. Gue sih nggak punya dua-duanya ya, karena menurut gue buat dari kerjaan gue, buat dari kehidupan gue itu belum berguna lah. Paling kalau jatuhnya butuh kayak misalnya gue ada saudara nih, yang saudara dekat butuh kayak jas, gue sih mending nyewa. Jadi itu balik lagi ya, tapi biasanya pria punya. Tapi kalau anak SMA gitu, bocah remaja, itu mayoritas nggak akan punya gitu. Jadi lebih ke situ aja, antara lo mau punya atau enggak tergantung kebutuhan dan tergantung sama duit juga. Hal ketiga yang menurut gue lo harus punya adalah aksesoris. Gue bisa dibilang di sini aksesoris buat pria ya. Jadi menurut gue pria, lo bisa liatin bahwa orang yang udah mulai 20-an ke atas, sekitar beres kuliah lah, anggaplah 25 gitu, sampai ke atas, sampai jadi om-om, biasanya tuh nggak akan kosong. Nggak mungkin cuman kayak pakai jam tangan doang.
Biasa mungkin mereka pakai kayak cincin, kalung, gelang, dan lain-lain. Menurut gue ya itu cukup penting sih, karena aksesoris kan sekarang bukan cuma buat cewek doang. Nah di sini gue nggak bilang bahwa kalian harus beli aksesoris yang mahal, tapi lu beli aksesoris yang proper. Contohnya dulu gue pernah pakai gelang kayak gini, ini gelang karet. Gue udah pernah ceritain sih, ini gue pakai sampai kuliah, terus teman gue ngasih tahu. Akhirnya gue ganti ke gelang stainless, dan ya sekarang lagi ada rezeki, gue pakai gelang emas. Nah, gue nggak bilang bahwa lu harus beli perhiasan, nggak juga, karena banyak juga yang terjangkau. Lu bisa pakai gelang kulit. Nanti gambarnya bakal gue taruh juga di sini. Cuman karena memang gue orang yang sering keringetan, gue nggak cocok pakai gelang kulit. Gue nggak cocok pakai jam tangan kulit, karena itu bakal nimbulin bau. Tapi mungkin untuk lu yang mau nambah penampilan misalnya dengan aksesoris kulit, itu pasti banyak banget, karena aksesoris kulit itu kan brand lokalnya pasti banyak banget. Dan mungkin lu bisa pakai itu ke acara-acara yang memang lu anggap penting. Jadi nggak lu pakai daily, biar dia nggak bau keringat gitu. Hal keempat yang menurut gue penting adalah sepatu pantofel. Nah, sepatu pantofel buat kalian yang nggak tahu, nanti bakal gue taruh juga gambarnya. Nggak usah bermerek, gue juga beli yang nggak ada mereknya, yang penting kulit. Nah, kenapa kulit? Karena kulit tuh kayak ngasih kesan lu manly, ngasih kesan lu lebih dewasa. Itu menurut gue. Dan kenapa sepatu pantofel ini penting, sedangkan kayak gue bilang kayak jas itu sama batik tangan panjang nggak gitu penting. Karena kalau lu ada di umur gue, di umur 25 ke atas, ketika misalnya lu ke undangan, lu pasti bakal pakai pantofel. Lu bakal bedain orang yang ke undangan tuh dari umurnya. Kalau orang pakai pantofel, itu biasanya udah umur 20-an ke atas. Kalau orang ke undangan, temenin bokap nyokap, masih pakai sepatu olahraga gitu, sepatu kets, itu udah pasti anak-anak SMA, anak-anak SMP. Jadi beda lah ketika lu udah bisa disebut pria, biasanya lu udah pakai pantofel. Kalau kuliah juga setahu gue banyak orang yang ke undangan tuh pakai kayak sepatu kets lah setahu gue, atau sepatu olahraga mungkin yang bagus-bagus ya. Orang ke undangan pakai Adidas, mungkin pakai Nike yang harganya 3 juta, mungkin 2 juta, yang mahal-mahal, yang bagus-bagus. Tapi itu nggak nunjukin bahwa lu udah di usia pria gitu. Ketika lu pakai pantofel misalnya harganya ratusan ribu, tapi lu pakai itu bakal bikin lu lebih profesional. Lu tahu ke tempat A lu harus pakai apa, ke tempat B harus pakai apa. Makanya gue bilang bahwa lu pasti butuh yang namanya pantofel, tapi lu belum tentu butuh yang namanya jas yang dibikin sama tailor. Hal kelima menurut gue yang lu butuhin adalah tas kulit. Nah, tas kulit ini lu nggak usah beli mahal juga. Gue juga punya kayak gini. Ini nggak mahal, harganya sekitar ratusan ribu aja. Maksudnya untuk produk kulit terjangkau banget. Lu nggak usah beli branded, karena bakal bikin lu kesannya lebih pria. Gue selalu bilang bahwa kulit itu bakal bikin lo lebih elegan. Kalau kayak tas gini, itu nggak akan terlalu keringetan gimana lah ya. Beda sama lu pakai di tangan yang memang dia berkeringat banget. Menurut gue lu invest di tas kulit itu nggak ada salahnya. Karena menurut gue kayak, kalau lu liatin tren 5 tahun terakhir, banyak kan laki juga lu ketemuin di mall, di mana udah banyak pakai sling bag atau waist bag, itu udah banyak banget. Dan ya menurut gue, lu invest di yang kulit aja, daripada misalnya lu beli dengan merek ternama, merek luar yang memang bahannya kain. Lu mending beli merek lokal yang bahannya kulit. Itu bakal bikin penampilan lu beda lah. Lu bisa bandingin sendiri, lu udah pakai tampilan keren, dan lu pakai waist bag atau sling bag harga 3 juta yang bahannya kain, atau yang 4 juta harganya kain, yang merek-merek hypebeast gitu, dan lu pakai yang merek lokal tapi kulit, itu bakal beda lah. Kecuali memang lu anak hypebeast atau apa, gue nggak bisa ngomong ya. Cuman untuk mayoritas orang itu bakal bikin kesan lu lebih dewasa, lebih profesional lah, pokoknya lebih proper. Jadi menurut gue investasi di tas kulit nggak ada salahnya daripada lu investasi di tas kain tapi lu cuman ngincer brandnya doang. Oke, segitu aja. Gue Kobra pamit dulu.